Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Julaiha dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5. Hari ini insya Allah saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit mengenai perbedaan mendasar dari epistem era modern dan postmodern, sekaligus bagaimana manusia berpikir dan bertindak di kedua era tersebut. Juga saya akan menjelaskan sedikit mengenai poin-poin penting dari gagasan-gagasan para tokoh pemikir kontemporer. Sebelum menonton, teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah ini ya. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Nah, sebelumnya kita akan telusuri dulu mengenai postmodern. Dari mulai tengah, kemudian ke modern, nanti itu akan dicirikan cara berpikirnya transisional. Nah, atau tengah itu nanti cara berpikirnya supernatural. Kemudian modern itu ada gradasi dari deisme. Orang deisme akan menjadi sekuler. Kemudian sekuler itu ujungnya menjadi ateis. Jika memakai bahasa ilmiahnya, transisi dari supernaturalisme yang sifatnya dualistik menuju materialisme yang sifatnya ateis. Nah, nanti kemudian cara berpikirnya akan melahirkan determinisme, saintisme, dan positisme. Ketika abad tengah kemudian ganti menjadi modern. Modernnya sendiri pada akhirnya mempunyai 3 karakter. Yang pertama, orang modern cara berpikirnya itu dengan individualisme. Jadi bagi orang modern, realitas seperti dipecah-pecah. Kemudian yang kedua, cara berpikirnya dengan dualisme. Dan yang ketiga, cara berpikirnya berupa futuristik atau futurisme. Nah, di sini ada pola nalar. Pola nalar ini lebih suka kontrak daripada kepercayaan. Juga lebih suka fakta daripada nilai, dan lebih suka objektif daripada subjektif. Nah, selanjutnya dari modern ke postmodern. Sebelumnya istilah postmodern masih menjadi debatable karena masih belum jelas definisi yang aslinya seperti apa. Tapi pada intinya, yang penting orang ingin lepas dari jeratan hidup ala modernisme yang menjebak orang. Nanti para filsuf akan mendefinisikan dengan berbeda-beda, seperti Lyotard dan Gardner. Mereka mendefinisikan bahwa postmodern itu pemutusan secara total dari modernisme. Untuk Derrida, Foucault, dan Baudrillard, mereka mendefinisikan bahwa postmodern adalah bentuk radikal dari kemodernan yang akhirnya bunuh diri karena sulit menyeragamkan teori-teorinya. Nah, bagi David Gratin, ia mendefinisikan bahwa postmodern merupakan koreksi beberapa aspek dari modernisme. Selanjutnya, bagi Giddens, postmodern merupakan bentuk modernisme yang sudah sadar diri dan menjadi bijak. Nah, selanjutnya mengenai perbedaan mendasar dari epistem modern dan era modern di Barat dan di Indonesia. Modernisme di Barat ialah penggunaan kembali warisan Barat asli di Yunani kuno yang telah dinodai oleh kaum Kakasi. Sedangkan modernisme di Indonesia ialah adopsi dari adaptasi filsafat Barat yang asing yang berkembang lewat pendidikan ala kolonialis untuk menggantikan adat yang mapan. Postmodern di Barat dan di Indonesia. Postmodern di Barat ialah suatu upaya untuk melampaui modernisme dengan konstruksi filsafat baru dengan cara mengkritik filsafat modernisme menurut kondisi historis, konkret, alamiah di Barat itu sendiri. Postmodern di Indonesia ialah suatu upaya untuk melampaui modernisme dengan mengapresiasi kembali adat dan mengadopsi kembali filsafat-filsafat asing dari Barat atau dari Islam untuk mengkritik modernisme. Jadi, perbedaan mendasar antara postmodern dan modernisme ialah
bahwa pemikiran modernisme tentang kebenaran dalam hidup, sedangkan pemikiran postmodernisme ialah percaya bahwa tidak ada kebenaran yang universal. Ini ada poin-poin penting dari gagasan-gagasan para tokoh pemikir kontemporer. Yang pertama ada Michel Foucault. Mengenai epistem, secara ringkas, istilah epistem bisa didefinisikan sebagai cara seorang atau kelompok orang berpikir, memandang, menguraikan, dan memahami kenyataan. Menurut Foucault, dalam satu periode sejarah zaman hanya terdapat satu epistem. Foucault mengklasifikasikan periode peradaban Eropa ke dalam 3 macam epistem. Yang pertama ada abad ke-16, yaitu Renaissance. Epistem pada zaman ini adalah resemblance atau kemiripan, seperti wajah manusia menyerupai bulan. Yang kedua, abad ke-17 dan ke-18 berupa klasik. Pada zaman ini terjadi diskontinuitas dalam epistem atau sistem pemikiran. Kata kunci pada zaman ini adalah representation, seperti penghadiran atau penghayalan. Yang ketiga, abad ke-19 dan abad ke-20, seperti post-klasik atau modern. Jadi epistem pada zaman ini juga mengalami diskontinuitas. Kata kunci untuk menerangkan zaman ini adalah signification. Jadi, epistem merupakan proses panjang penentuan pengetahuan dan disiplin berpikir manusia oleh rezim, diskursus atau wacana dan kebenaran. Untuk menemukan kebenaran, epistem dari masing-masing periode, Foucault menggunakan 2 model pendekatan filsafat yang saling melengkapi, yakni arkeologi dan genealogi. Melalui pendekatan arkeologi, Foucault menyingkapkan unsur-unsur terdalam dan tersembunyi dari masing-masing epistem, sekaligus memperlihatkan perbandingan kebenaran yang diwawancarakan dalam setiap periode sejarah. Sedangkan, melalui pendekatan genealogi, Foucault tidak hanya sebatas menyingkapkan unsur-unsur terdalam dan tiap-tiap epistem, tetapi lebih jauh ia mau menemukan variabel tersembunyi, motif dan sebab terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut. Tokoh Jacques Derrida. Derrida biasanya membahas satu subjek permasalahan secara tidak langsung. Gaya berpikirnya seperti evokatif atau tidak sekedar argumentatif dan sirkuler atau tidak linear. Derrida juga ingin menunjukkan karakter dari equivok dari teks. Hampir semua karangannya merupakan komentar atas pengarang-pengarang lain seperti filsuf, ilmuwan, dan sastrawan. Tetapi ia tidak sekedar memberi penafsiran. Biasanya ia melacak semua paragraf dan implikasi-implikasi dalam teks yang dibicarakan, khususnya dengan cara menghubungkan dengan teks-teks yang lain. Lalu selanjutnya ia mengomentari teks-teks tersebut untuk melahirkan teks yang baru. Jadi ia menyusun teks-teksnya sendiri dengan cara membongkar teks-teks yang lain. Dengan kata lain, melampaui teks-teks tersebut dengan mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh teks-teks tersebut. Inilah nanti yang dikenal sebagai deskonstruksi. Salah satu kalimat yang terkenal dari Derrida yaitu nothing outside the text. Teks dalam artian yang paling luas, segala yang bermakna. Bagi Derrida, seperti lukisan, bangunan, lembaga juga merupakan teks. Makna tidak ada di dalam teks, namun merupakan hasil dari membacanya. Ketika seseorang membaca teks lagi, ia sedang meletakkannya dalam konteks yang baru, dan dengan demikian sedang memproduksi makna yang baru. Sehubung dengan teks, deskonstruksi berhubungan dengan 2 konsep, yaitu description dan transformation, yaitu menggambarkan maksud teks sekaligus mengubah dan mengembangkannya dalam makna yang baru. Interior merupakan internalisasi segala sesuatu yang dialami dan diamati dari luar diri perilaku sosial. Sedangkan eksternalisasi interior merupakan pengungkapan dari segala sesuatu yang telah
yang telah terinternalisasi dan menjadi bagian dari perilaku sosial. Kemudian selanjutnya, aspek interior itu dibentuk oleh habitus. Habitus sendiri adalah nilai-nilai sosial yang dihayati oleh manusia dan tercipta melalui proses sosialisasi nilai-nilai yang berlangsung lama, sehingga mengendap menjadi cara berpikir dan pola perilaku yang menetap di dalam diri manusia tersebut. Habitus sangat berpengaruh bagi diri seseorang, sampai mempengaruhi tubuh fisiknya. Habitus yang sudah begitu kuat tertanam serta mengendap menjadi perilaku fisik tersebut sebagai heksis. Habitus tersebut diperoleh dari penghayatan nilai-nilai yang ada di lingkungan seseorang, yang kemudian mengendap menjadi cara berpikir dan pola perilaku yang dihayati sebagai manusia. Selanjutnya ada aspek eksterior. Ini berasal dari arena atau struktur objektif yang ada di luar dari perilaku manusia. Arena sendiri adalah ruang khusus yang ada di dalam masyarakat. Ada beberapa ragam arena seperti arena bisnis, arena pendidikan, arena seniman, dan arena politik. Nah, jika seseorang ingin berhasil di suatu arena, maka ia perlu untuk mempunyai habitus dan kapital yang tepat. Jika orang ingin berhasil dalam arena bisnis, maka ia harus memiliki habitus yang tepat seperti ulet bekerja dan hemat, serta kapital bisnis seperti uang sebagai modal usaha, maupun kapital budaya seperti jaringan kenalan yang luas. Jika orang memiliki habitus dan kapital seseorang pendidik dan ia terjun ke dalam dunia bisnis, maka kemungkinan besar ia tidak akan berhasil. Nah, selanjutnya dialektika yang terjadi sangat ditentukan oleh kapital atau modal. Kapital sendiri adalah modal yang kemungkinan kita untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan di dalam hidup. Ada banyak jenis kapital seperti kapital intelektual atau pendidikan, kapital ekonomi atau uang, dan kapital budaya atau latar belakang dan jaringan. Kapital bisa dipecah jika orang memiliki habitus yang tepat dalam hidupnya. Karena memiliki kapital intelektual atau pendidikan, orang bisa bekerja sebagai pendidik dan memiliki uang atau kapital ekonomi untuk hidup. Kapital intelektual juga bisa diubah menjadi kapital budaya atau jaringan yang banyak, sehingga bisa memperkaya kapital intelektual itu sendiri. Kapital ekonomi juga bisa diubah, misalnya dengan investasi, sehingga menghasilkan kapital ekonomi dan kapital budaya yang lebih besar. Terakhir yaitu Jürgen Habermas. Dalam sebuah komunikasi, individu harus memiliki kompetensi seperti kebenaran, kejujuran, dan ketetapan. Yang pertama ada klaim kebenaran, yaitu merupakan kesesuaian dengan dunia alamiah atau objektif, atau propositional truth. Dan yang kedua adalah klaim kejujuran, seperti sesuai antara dunia batin dan ekspresi seseorang, atau subjective truthfulness. Dan yang ketiga, klaim ketepatan, atau kesesuaian dengan norma aturan sosial yang mendasarinya, seperti normative rightness. Jika tiga klaim tersebut terpenuhi dan dicapai kesepakatan, maka dicapailah klaim komprehensabilitas yang dilakukan antara pembicara dengan pendengar adalah melakukan uji validasi terhadap tuturan berdasarkan 4 kompetensi tersebut. Kemudian ada 3 hubungan tipe. Ada 3 tipe hubungan. Yang pertama, hubungan dengan dunia objektif seperti subjek dan objek. Dan yang kedua, hubungan dengan dunia sosial yang didasarkan atas norma-norma seperti subjek-subjek. Dan yang ketiga, hubungan dengan dunia subjektif pemikiran seperti rasa dan imajinasi. Nah, sebelumnya ada sebuah rasio yang selalu dilupakan manusia, yakni rasio di mana kita mengungkapkan kepentingan kita. Rasio inilah yang disebut rasio komunikatif. Berdasarkan rasio ini, ketika kita berhadapan dengan manusia lain, maka terjadi pertemuan antara kepentingan. Nah, kepentingan-kepentingan individu inilah yang harus disingkapkan dan dikomunikasikan agar masing-masing individu mengetahui kepentingan-kepentingan yang ada, dan kemudian dicari irisan dan
dari kepentingan-kepentingan tersebut guna memuaskan setiap individu yang memiliki kepentingan. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai perbedaan mendasar dari epistem era modern dan postmodern, dan juga poin-poin penting dari gagasan-gagasan para tokoh pemikir kontemporer. Sebelumnya jika banyak kesalahan mohon dimaafkan, kurang lebihnya juga mohon dimaafkan. Saya Siti Julaiha, sampai jumpa.